Dia mau mengajar orang. Dia sendiri nggak pernah bisa diajar dari dulu, dari kecil. Lalu sampai besar ingin mengajar. Apa kata orang, saudara? Waktu dia mengajar, nggak kusangka. Mengajar juga si kurang ajar. Nah, kan dengar itu nggak enak ya, saudara. Saya nggak suka dengar ini, walaupun saudara yang dibilang gitu, saya nggak merasa enak. Mengajar pula si kurang ajar, kan? Orang yang kurang belajar akhirnya kurang diajar. Akhirnya mau mengajar. Maka orang bilang, kok mengajar pula si kurang ajar? Nah ini kan sakit. Saudara dikasih Tuhan. Ya, jangan ada yang sakit hati ya. Yang saya maksud ini kita semua, bukan seseorang ya. Saya juga kena. Nah, terus saudara dikasih Tuhan, jadi kalau seseorang yang gak pernah mau mengatur, padahal dirinya sendiri pun gak bisa dia atur. Kalau dia memberi ide, apa kata orang? Kalau dia memberi, maunya begini kita, apa kata orang? Diam orang, tapi di dalam kan ada sesuatu. Dirinya sendiri gak bisa diatur, mau mengatur orang lain. Dirinya sendiri tidak mau diproses, lalu mau memproses orang lain. Di dalam ini, saudara, orang berkata, kecil kau, gitu. Nggak dipakai idenya, nggak dipakai pendapatnya. Kenapa penasihat-penasihat itu seringkali lebih hebat daripada yang menjalankan pemerintah? Dia penasihat presiden. Saudara, dia menasihati presiden. Itu penasihat presiden. Bukan ijazahnya palsu, pengetahuannya gadung kalau orang Karo bilang. Orang Karo bilang pemetah nape gadung, ngajari kaku tengah katanya. Pengetahuannya ubinya di kepalanya itu mau mengajar pula ke tengah-tengah orang berpendidikan. Saudara dikasih Tuhan, bukan saya mengecilkan orang yang tidak berpendidikan ya. Orang yang tidak berpendidikan pun bisa lebih bijak daripada orang yang berpendidikan kalau mau dia diatur dan mau belajar. Itu kuncinya. Banyak pengusaha-pengusaha sukses. Banyak orang-orang yang pintar, pendidikannya memang rendah. Tapi karena dia belajar, dia lebih pintar daripada orang yang punya gelar sarjana. Saudara dikasih Tuhan. Ini saudara, kalau orang yang tidak bisa mengatur dirinya mau mengatur orang banyak, maka terjadilah kerusuhan. Ya, terjadilah pertengkaran, terjadilah percekcokan karena tidak cocok dengan si A dan si B, nggak cocok. Nggak cocok, saudara. Semua perusahaan di dunia ini, baik kelas bawah sampai kelas tinggi, saudara, dia selalu mencari orang-orang yang pintar, yang terbukti kepintarannya dan akan dimasukkan ke perusahaannya. Dan yang paling pintar memiliki kedudukan yang tinggi, dan yang tidak pintar jadi karyawan biasa. Kenapa orang pintar dipilih? Karena dia tahu dia sudah melewati banyak proses, maka dia punya gelar S1, S2. Maka dia tamat SMA, dapat diandalkan. Bukankah kemana-mana kita kalau kerja, kamu ijazahmu apa? Mau melamar apa? Jurusanmu apa? Kalau ini jurusanmu, ke sini. Amin, saudara? Nah, jangan kalau kita preman, ya jiwa preman gitu ya. Jangan pula pimpin orang baik lah. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Ya. Kerja kita pun cuma tidurnya kan, mabuk. Mau kita atur pula orang yang lebih baik dari kita. Gak bisa. Gak bisa, saudara.
Apalagi seorang preman mau mengatur gereja, itu nggak bisa, saudara. Nggak akan didengar itu ya. Bukan tempatnya. Kalau preman ya preman lah diatur. Saudara, Yesus saja diproses ya, supaya bisa. Yang susahnya saya rasa saudara, Yesus saja diproses, anak-anak Tuhan ini tidak suka diproses. Mau instan gitu, mau langsung. Yesus, saudara, dia raja segala raja, lahir di Bethlehem, itu mulai prosesnya. Dia ditolak orang Bethlehem, padahal kampung itu kampungnya. Jangankan Bethlehem, dunia ini milik dia. Lahir di Bethlehem, ditolak orang, itulah proses. Ditolak dulu. Setelah ditolak, datanglah Herodes mau membunuh dia. Itulah proses. Setelah dia besar, dia tunduk kepada Yusuf dan Maria, yang diangkat Tuhan sebagai bapaknya, sebagai mamanya, dia tunduk. Maria berkata, Yesus, cuci piring kita nak. Dia cuci. Datang lagi bapaknya, angkat kayu, ambil kampak, belah kayu, karena bapaknya tukang kapak, tukang kayu, bukan tukang kapak ya, tukang kayu. Dia tunduk. Setelah dia menjadi dewasa, dia tunduk kepada pemerintah Roma yang pada waktu itu menguasai bangsanya, yang menjajah bangsa Israel. Dia tunduk kepada pemerintah Roma. Tunduk kepada pemerintah. Dia tunduk kepada semua otoritas. Dia tunduk kepada semua atasannya. Dia tidak melawan. Itu proses, saudara. Dan akhirnya dia mengadakan mujizat. Ada yang menerima, ada yang menolak, paling banyak menolak. Ya. Orang-orang penting di negaranya menolak. Menolak Yesus. Orang-orang penting di Israel menolak kehadiran Yesus. Itu proses. Yesus saja raja, tidak langsung lahir serta merta dewasa langsung mengadakan mujizat. Tidak. Itu tidak sama sekali. Dia ikuti proses yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Allah merencanakan proses itu, Yesus mengenabinya. Amin, saudara. Allah merencanakan proses kepada kita, kita menjalaninya. Emangnya saudara kalau sudah kenal Yesus mau dapat apa sebenarnya saudara? Mau dapat uang? Hentikanlah kerinduan itu. Bukan itu yang utama. Mau jadi hebat, mau jadi terkenal, itu bukan yang utama. Yesus berkata, cari dahulu kerajaanku lah. Cari. Cari dulu hidup kekal. Cari aku. Aku yang punya itu semua. Ingat, bukankah umurmu telah kubatasi? Firman Tuhan berkata, umurmu kubatasi 80, you dead. Mati. Jadi, gak mau terima proses. Gak mau dibentuk imannya, karakternya, sifatnya. Kau gak mau kubentuk menjadi mirip seperti aku. Kau gak layak hidup kekal. Gak layak, saudara. Gak layak. Saudara, manusia memang keinginannya itu saudara instan lah. Cepat lah gitu ya. Apapun cepat. Ada seorang anak muda di luar negeri. Dia anak muda yang menurut orang kuper lah. Kurang pergaulan. Kuper. Padahal dia belajar, saudara. Itu di negaranya itu, di luar negeri itu, khususnya di daerah barat, saudara. Orang di Amerika, Eropa itu ada musim dingin ya. Musim es. Jadi, waktu musim kemarau, orang main-main semua, temannya main voli, bola kaki, jalan-jalan, ada yang mabuk, judi. Dia di rumah belajar, saudara. Dia belajar mendesain baju jas dingin,
membuat baju jas panas anti dingin. Dia belajar, dia jahit sendiri, saudara. Lalu buat mode bagaimana disukai perempuan yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, anak muda, segala mode, anak-anak. Jadi dia lihat, saudara, dia bandingkan yang dia desain itu dengan desain orang lain, yang dibuat orang lain, dan dia buat. Saudara dikasih Tuhan, orang menganggap dia kuno karena masa mudanya dia menggunakan untuk belajar, dan dia tahu bahwa di masih muda dia akan sukses. Saudara, waktu kawan-kawannya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu, saudara, kawan-kawannya itu belum kawin, masih terus main poli, masih terus main bola, main biliar dan lain sebagainya. Dia telah menghasilkan miliaran rupiah. Seorang anak muda sudah menghasilkan miliaran rupiah. Kerja, proses, belajar, haleluya, belajar. Masa muda menentukan masa tua, amin. Masa muda menentukan masa tua, amin. Nah, bukan berarti yang sudah tua gagal ya. Kalau masih ada kesempatan, mari belajar. Ikuti proses. Belajar itu adalah satu proses yang panjang. Kenapa orang kalau sudah S1 ingin S2? Sudah ingin S2, ingin S3. Sudah ingin S3, ingin S4. Kalau ada ya. Terus saudara. Terus. Itu proses. Karena di balik proses ada pengetahuan, ada ilmu, ada yang didapat. Jadi kalau cuma mimpi besar, saudara, cita-cita besar, tapi nggak pernah mau mengejarnya, ingat orang lain yang akan kejar. Amin. Orang lain yang akan dapatkan. Ada seorang penyanyi di luar negeri, kalau nggak salah di Amerika ya. Dia penyanyi gereja. Ya, gereja-gereja beginilah sering nyanyi saudara. Dan begitu tekun dia melatih dirinya, mengikuti proses itu saudara. Akhirnya dia menjadi penyanyi nasional. Bukan hanya di gereja, tapi di panggung-panggung umum pun dia diundang untuk bernyanyi. Karena dia mau diproses, mau belajar. Daud saudara, waktu dia hidup, dia mengikuti proses. Dia dari padang pengembalaan diproses. Dilantik menjadi raja, diurapi menjadi raja, diproses. 13 tahun kemudian jadi raja. Coba kalau waktu dia dilantik, diurapi Samuel. Daud, kuurapi engkau menjadi raja Israel. Ternyata 13 tahun kemudian baru duduk di atas kursi raja. Coba kalau dia nggak ikuti proses itu, jadi apa enggak? Nggak jadi, saudara, nggak jadi. Berapa kali dia harus mau mati? Dia harus berhadapan dengan Goliat. Belum lagi berhadapan dengan singa beruang yang dia bunuh. Semua nyawa taruhannya. Berhadapan dengan Goliat apalagi nyawa taruhannya. Dikejar-kejar tentara Israel yang dipimpin langsung oleh Raja Saul. Nyawa taruhannya. Tapi dia terus ikuti proses Tuhan. Dia tidak mau instan. Satu kali ada kesempatan instan. Waktu Saul mengejar-ngejar dia. Kalau dia bunuh Saul itu, dia langsung jadi raja. Datang anak buahnya, Daud. Tuhan telah mengantar musuhmu. Hanya tinggal engkau tusuk perutnya waktu dia tidur ini. Besok kau duduk di kursi rajamu. Apa kata Daud? Tidak. Aku tidak mau membunuh dia. Biarkanlah Tuhan yang mengatur semua. Katakan amin, saudara. Instan bukan jalan Tuhan, ya, bukan. Bukan, saudara. Saudara dikasih Tuhan,
Betapa seringnya orang ingin langsung jadi seperti yang dia mau. Kalau langsung jadi, kalau cepat, saudara, itu pasti curang. Pasti curang. Kalau mau cepat sukses, cepat kaya, cepat terkenal, sukses, itu pasti curang. Itu bukan jalan Tuhan. Bukan jalan Tuhan. Mau cepat kaya, curi. Itu kan instan. Ahli mencuri. Ahli mencuri. Itu curang. Mau cepat kaya, jual narkoba. Cepat kan? Ahlilah di bidangnya. Ada kan? Ada saya kenal. Kaya karena narkoba. Nggak tangkap. Ya kalaupun tangkap keluar lagi cepat. Ulangi lagi. Mau cepat kaya, begal. Mau cepat kaya, jadi rentenir. Cepat kaya itu. Banyak cara cepat kaya. Tapi itu bukan cara Tuhan. Amin, saudara. Kita mau cara Tuhan. Haleluya. Bukan cara-cara dunia. Saudara dikasih Tuhan. Mau jadi pendeta cepat terkenal? Bisa. Rebut jemaat orang lain. Langsung besar. Gereja. Ada orang melayani di kota. Masuk dia ke gereja A. Dia cari kelemahan di gereja itu. Siapa yang melawan pendetanya, dia kumpulkan semua. Masuk lagi gereja sana. Siapa yang melawan pendetanya, dikumpulkan. Dibangunlah satu gereja besar. Semua pemberontak di dalam. Langsung dia terkenal. Itu bukan cara Tuhan. Kita mau hidup dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara dunia. Kita hidup bukan cara curang. Tetapi kita berjuang dengan cara-caranya Tuhan. Kalau saudara mau masuk surga, ikuti cara Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara mau masuk neraka, ikuti cara setan. Itu saja sudah cukup. Haleluya. Musa pun diproses 40 tahun dia di Midian, saudara. Itu prosesnya. Baru dia memimpin Israel. Bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu pun diproses. Ya. Dalam proses ada yang berhasil, ada yang gagal. Mau saja pun kita diproses ada yang gagal, apalagi tidak mau, sudah pasti gagal kan? Yang diproses itu, yang mau diproses itu dua kemungkinan, bisa berhasil dan ada kemungkinan gagal. Tapi yang tidak diproses, kemungkinan berhasil tidak ada. Hanya gagal. Haleluya. Ya, saya akhiri firman Tuhan saudara pada saat ini. Inilah menjadi renungan bagi kita semua hari ini. Kalau anak manusia saja Yesus harus diproses. Kenapa kita tidak mau diproses? Bukankah dia lebih tinggi dari kita? Bukankah dia pemilik hidup kita? Bukankah dia telah katakan umurmu 80 tahun habis. Jadi kalau sudah hampir habis 80 tahun akan kulihat apakah engkau pengikutku yang sejati atau engkau asal-asalan. Sebab mengikut Tuhan ini banyak asal-asalan, saudara. Banyak. Ada mengikut Tuhan hanya supaya terdaftar saja di gereja. Ini enggak masuk surga. Terus terang, enggak bisa masuk surga. Kalau kita hanya menjadikan kita jadi anggota saja, anggota gereja, tapi bukan anggota kerajaan Allah, tidak bisa. Nanti gak kita jumpa di surga, saudara. Kita hanya jumpa di sini. Haleluya. Tuhan berkati. Kita nyanyi satu nyanyian. Kalau saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini tadi, dan kalau saudara ingin setiap hari
mendapat renungan di channel ini, jangan lupa tekan tulisan subscribe di bawah video ini dan juga tekan loncengnya. Maka dengan begitu setiap hari saya membagikan firman Tuhan, secara otomatis saudara akan diberitahukan. Dan juga jangan lupa kasih jempol dan juga kasih komentar, karena ini masih channel baru, tolong didukung. Tuhan Yesus memberkati.